Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis karir yaitu ahli kimia dalam bidang ilmu pengetahuan fisik. Nah, silahkan disimak teman-teman. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan fisik. Nah, menurut kalian nih, apa sih dari ilmu pengetahuan fisik itu? Nah, jadi ilmu pengetahuan fisik yaitu studi ilmu kimia dan fisika dalam alam. Dari sudut pandang materialis dan fungsionalis, ilmu fisik dapat berhimpitan dengan ilmu kehidupan yang mempelajari ekologi dan bukti dari fakta sejarah dan evolusi. Nah, ilmu alam menjembatani fenomena ilmu fisik dan ilmu kehidupan. Selanjutnya mengenai ahli kimia. Nah, apa sih ahli kimia itu? Jadi, ahli kimia itu adalah seseorang yang melakukan analisis atau eksperimen kimia, baik itu kualitatif dan kuantitatif, yang dilakukan di laboratorium untuk pengontrolan kualitas atau proses. Nah, atau juga untuk mengembangkan suatu produk ataupun pengetahuan baru. Selanjutnya mengenai prospek kerja dari ahli kimia ini. Nah, tentunya apakah prospek kerja dari ahli kimia ini sangat menjanjikan? Maka di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari prospek kerja ahli kimia ini. Yang pertama yaitu analis laboratorium. Nah, saat ini banyak sekali industri yang berkaitan dengan kimia, yang mana membutuhkan jasa dari seorang analis laboratorium untuk menunjang proses produksi mereka. Nah, baik itu dari industri farmasi, makanan, hingga instalasi pengolahan air bersih, semuanya memiliki laboratorium uji. Nah, bahkan gak cuma di industri kimia saja loh. Ada yaitu seperti instansi resmi juga membutuhkan jasa dari seorang analis laboratorium. Nah, seperti juga ada di rumah sakit, bahkan lembaga penelitian dan juga tim forensik di kepolisian. Yang kedua yaitu QC, Quality Control, dan QI, Quality Assurance. QC dan QI ini mempunyai suatu kesamaan dalam tugasnya, yaitu berurusan mengenai suatu kualitas. Nah, tentunya juga ada suatu perbedaannya, yang mana seorang QC ini bertugas untuk menjaga suatu kualitas produk, mulai dari bahan baku, bahan proses pengolahan, hingga berwujud produk dan dikemas dengan baik. Adapun tugas dari seorang QA ini bertugas menjamin kualitas produk yang dihasilkan dan memastikan proses pembuatan produk tersebut sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu Research and Development atau bisa dibilang R&D, yang mana pekerjaannya juga masih seputar kegiatan di laboratorium. Nah, terus apa sih bedanya sama yang lain kalau masih di laboratorium? Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Dalam dunia industri, inovasi dan pengembangan produk harus dilakukan agar mampu bersaing di pasar. Nah, nggak mungkin kan industri makanan baku terus-terusan menjual nugget atau sosis saja. Nah, pastikan kedepannya harus membuat inovasi baru seperti nugget sayur, sosis protein tinggi, atau bahkan nugget rendah lemak. Nah, jadi itulah tugas dari divisi R&D ini. Jadi setiap mengusulkan produk baru atau inovasi dari produk lama, tim R&D harus menyertakan laporan penelitian yang valid sebagai pertimbangan divisi lain, mulai dari bahan baku apa saja yang dibutuhkan, dan juga perubahan kandungan gizi dan lain-lainnya, seperti itu. Yang keempat yaitu spesialis kesehatan dan keselamatan, yang mana pekerjaan ini di bagian ahli lingkungan juga memiliki prospek yang sangat besar dan luas sekali. Cangkupannya buat ahli kimia profesi ini akan melakukan pengujian di laboratorium juga, dan juga lapangan untuk memantau lingkungan dan menyelidiki sumber polusi, termasuk hal-hal yang mempengaruhi kesehatan. Nah, selain itu juga
Profesi ini juga memiliki tugas untuk mengumpulkan sampel dari gas, tanah, air, dan bahan lainnya untuk diuji. Nah, adapun yang kelima yaitu pengajar kimia. Nah, yang mana pengajar kimia ini seperti kita ketahui seperti guru bahkan dosen. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir mengenai skala karir. Nah, yang mana skala karir ini tujuannya menyesuaikan bidang kalian. Apakah bidang kalian itu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah, di dalam skala karir ini pun juga mempunyai 5 pertanyaan dan 4 skala. Nah, adapun skala pertama yaitu sangat tidak sesuai, yang kedua tidak sesuai, ketiga sesuai, dan keempat sangat sesuai. Baik, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan. Yang pertama, apakah bidang karir yang akan Anda pilih sesuai dengan tujuan-tujuan karir Anda? Silahkan dijawab. Baik, selanjutnya yang kedua, apakah bidang karir yang akan Anda pilih sesuai dengan aspirasi Anda? Silahkan dijawab. Baik, yang ketiga, apakah bidang karir yang akan Anda pilih menjanjikan kompensasi yang Anda inginkan? Silahkan dijawab. Nah, baik, yang ketiga, apakah bidang karir yang akan Anda pilih menerapkan sistem promosi yang Anda harapkan? Silahkan dijawab. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu apakah bidang karir yang akan Anda pilih memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjawab.